Bismillahirrahmanirrahim. Ada masa dalam hidup ketika semua jalan terasa buntu. Doa telah terucap berulang kali. Air mata jatuh tak terhitung jumlahnya. Langkah pun sudah diayunkan sejauh tenaga mampu. Namun pintu itu tetap tertutup rapat. Di titik itu engkau duduk termenung, menatap kosong pada langit yang tampak jauh. Hati bertanya-tanya, apa lagi yang harus aku lakukan? Engkau mencoba mengulang semua usahamu dalam benak, memperbaiki kesalahan, berusaha sabar, mencoba ikhlas, namun jawabannya tetap tak kunjung datang. Itulah fase di mana manusia merasa rapuh. Fase di mana kita nyaris percaya bahwa mungkin Allah sudah tidak peduli lagi, padahal sejatinya Dialah yang paling dekat. Sebab terkadang, Allah menunda jawaban bukan untuk menghukummu, tapi untuk mengajarimu makna dari berserah. Ada rahasia besar di balik rasa buntu. Bisa jadi Allah ingin kau berhenti mengandalkan dirimu sendiri, dan mulai menyerahkan segalanya sepenuhnya padanya. Bisa jadi Allah ingin kau belajar bahwa tak semua masalah diselesaikan dengan tenaga tapi dengan sujud. Bisa jadi Allah sedang menguji hatimu. Apakah kau beribadah karena berharap hasil atau karena berharap ridha? Ketika engkau berada di titik, aku tak tahu lagi harus berbuat apa, itu bukan akhir. Justru disitulah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebab pada saat manusia tak lagi memiliki apa-apa, disitulah Allah menurunkan segalanya. Maka jangan takut pada kebuntuan. Takutlah jika hatimu berhenti mengetuk pintunya. Sebab selama engkau masih mau menengadahkan tangan, selama engkau masih mau bersujud di keheningan malam, Allah akan membuka jalan dari arah yang tak pernah kau duga. Mengakui keterbatasan diri di hadapan Allah. Seringkali tanpa kita sadari, kita berjalan di dunia ini dengan keyakinan bahwa segala sesuatu bisa diselesaikan dengan kepintaran, kekuatan, atau kerja keras kita. Kita memegang kendali, kita merancang rencana, kita berusaha mengatur segalanya. Hingga suatu hari kita dihadapkan pada sebuah tembok yang tak mampu kita tembus. Sekuat apapun kita mencoba, saat itulah kita mulai sadar, manusia hanyalah makhluk lemah. Dan kesadaran itu bukanlah kelemahan, melainkan awal dari kekuatan sejati. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 28. Ayat ini bukan sekadar pemberitahuan tentang kondisi kita, tetapi juga pengingat bahwa kita memang diciptakan untuk bergantung padanya. Jika kita mampu segalanya, kita akan merasa tak membutuhkan Allah. Karena itu Allah memberikan titik-titik kebuntuan agar kita kembali merendah, menundukkan kepala dan mengakui, ya Allah, aku tak mampu tanpamu. Mengakui keterbatasan diri bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi mengakui bahwa semua usaha kita hanyalah sebab, sedangkan hasil sepenuhnya berada dalam genggaman Allah. Rasulullah sendiri, manusia paling mulia dan paling dekat kepada Allah, setiap hari berdoa, ya Allah, janganlah engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri walau sekejap mata pun. Hadis riwayat Abu Dawud. Kalimat ini dalam sekali maknanya. Bahkan Nabi pun memohon agar Allah tidak membiarkannya mengandalkan kekuatannya sendiri walau sesaat. Ini menunjukkan bahwa semakin dekat seorang hamba kepada Rabb-nya, semakin ia sadar akan kelemahannya. Di saat kita tak tahu lagi harus berbuat apa, langkah pertama adalah berhenti sejenak dan mengakui di hadapan Allah bahwa kita ini terbatas. Kita katakan dalam doa kita, ya Rabb, aku sudah mencoba dengan segala kemampuanku. Aku sudah berusaha, aku sudah berdoa, dan kini aku serahkan semuanya kepadamu. Jika engkau kehendaki, mudahkanlah. Jika engkau tunda, maka kuatkanlah hatiku. Mengakui keterbatasan diri adalah bentuk kejujuran hati. Sebab seringkali kita membohongi diri sendiri, berpura-pura kuat, berpura-pura tahu jalan keluar, padahal hati kita sudah lelah. Ketahuilah, ketika engkau merasa lemah di hadapan Allah, itu bukan tanda engkau kalah. Itu tanda engkau sedang menuju kemenangan yang sejati. Karena di saat kita menyerah padanya, disitulah Dia mulai bekerja untuk kita. Maka jangan malu mengakui bahwa kita tak mampu. Malulah jika kita masih berpikir mampu tanpa Allah. Menemukan ketenangan dalam berserah. Ada sebuah rahasia yang jarang kita sadari. Tenang itu bukan datang saat masalah selesai, tapi saat hati sudah rela menyerahkan semuanya pada Allah. Berserah diri, tawakal, bukan berarti berhenti berusaha,
melainkan berhenti memaksakan hasil sesuai kehendak kita. Sebab seringkali kegelisahan muncul bukan karena masalah terlalu besar, tetapi karena hati terlalu keras memegang kendali. Allah berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupinya." Quran Surat At-Thalaq ayat 3. Ayat ini adalah janji, dan janji Allah tak pernah meleset. Namun banyak orang yang belum merasakan nikmatnya tawakal, karena mereka menyerahkan masalah hanya di bibir, tapi di hati masih menggenggamnya erat-erat. Kita berkata, "Aku serahkan semuanya pada Allah." Tapi pikiran kita tetap memutar skenario, hati kita tetap resah, dan tidur kita tetap gelisah. Padahal, berserah yang sejati itu seperti seseorang yang menaruh barang berharganya di tangan orang yang paling ia percaya, dan ia pun berhenti mengkhawatirkannya. Jika kita percaya pada manusia saja bisa tenang, apalagi jika kita percaya pada Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berserah diri mengubah cara pandang kita. Kita mulai menerima bahwa apapun yang terjadi itulah yang terbaik menurut Allah. Bahkan ketika hasilnya berbeda dari rencana, hati tetap bisa berkata, "Allah Maha Tahu dan aku ridha." Di titik ini masalah bukan lagi beban, melainkan bagian dari skenario indah yang sedang Allah tulis untuk kita. Rasulullah pernah bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena semua urusannya adalah kebaikan baginya. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Inilah ketenangan yang lahir dari berserah. Tidak peduli hasilnya seperti apa, kita tetap berada dalam kebaikan. Namun berserah itu latihan. Tidak bisa instan. Butuh doa yang panjang, sujud yang lama, dan hati yang terus-menerus diajak berbicara. "Hei hati, ini semua urusan Allah. Tugasmu hanya menjalani, sisanya serahkan kepadanya." Saat kita sudah mampu berserah, kita akan merasakan beban terangkat. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kita tidak lagi memikulnya sendirian. Kita tahu bahwa Allah yang Maha Kuat sedang memegangnya. Maka jika kamu sudah tak tahu lagi harus berbuat apa, belajarlah berserah sepenuhnya. Letakkan semua kekhawatiranmu di sajadah. Biarkan air mata itu jatuh di sujud terakhir malam. Lalu bangunlah dengan hati yang lebih ringan. Sebab di balik tawakal yang tulus selalu ada janji Allah yang akan datang tepat waktu. Sabar dan tetap melangkah meski jalan tertutup. Sabar bukan berarti diam tak berbuat apa-apa, dan bukan pula menyerah pada keadaan. Sabar adalah kemampuan hati untuk tetap teguh di jalan yang benar, meski langkah terasa berat, meski jalan di depan masih tertutup rapat. Allah memerintahkan kita dalam Al-Quran, "Bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar." Quran Surat Ar-Rum ayat 60. Ayat ini seakan menjadi pelukan lembut dari Allah kepada setiap hati yang lelah, bahwa apapun yang kita perjuangkan demi kebaikan, jika kita bersabar, janji Allah pasti tiba. Namun, masalahnya, kesabaran itu sering diuji bukan di awal perjalanan, tapi di saat kita nyaris sampai. Ibarat mendaki gunung, justru menjelang puncaklah napas paling terasa sesak, kaki paling berat melangkah, dan keinginan untuk berhenti paling kuat menggoda. Kesabaran yang sejati adalah ketika kita tetap melangkah, meski hasilnya belum terlihat. Kita mungkin menangis dalam perjalanan, kita mungkin terjatuh, bahkan tersungkur, tapi kita bangkit lagi, karena kita yakin Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan hambanya. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah, kemenangan itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesempitan, dan kemudahan itu bersama kesulitan." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini memberi kita kunci. Setiap kesulitan sudah ditemani oleh kemudahan, meski kita belum melihatnya. Kesabaran adalah jembatan untuk sampai kepada kemudahan itu. Maka jangan berhenti hanya karena jalan masih tertutup. Mungkin Allah sedang menyiapkan waktu yang lebih tepat, atau mengalihkan kita dari sesuatu yang kita kira baik, padahal tidak. Kesabaran juga memerlukan kesadaran bahwa waktu Allah berbeda dengan waktu kita. Kita ingin segera, tapi Allah menunda karena Dia tahu menunggu akan membuat kita lebih matang. Kita ingin cepat selesai, tapi Allah menunda agar kita lebih kuat menanggungnya. Bayangkan seorang petani yang menanam benih. Ia menyiram setiap hari, membersihkan gulma, melindungi dari hama. Namun ia tidak akan menggali tanah setiap pagi untuk memeriksa apakah benihnya sudah tumbuh. Ia bersabar, karena ia percaya benih itu akan tumbuh di waktunya. Demikian pula Allah mengajarkan kita,
Tanam amal baik, siram dengan doa, lalu biarkan waktu dan ketetapannya bekerja. Sabar adalah teman setia di saat semua jalan tampak gelap. Ia membuat kita terus bergerak meski pelan. Ia membuat kita tetap memelihara harapan, meski langit belum cerah. Dan yang paling penting, sabar membuat kita tetap berada di jalur yang Allah ridai. Jadi saat semua terasa tertutup, tetaplah melangkah. Sebab kadang pintu itu terbuka justru ketika kita mengetuknya sekali lagi dengan penuh keyakinan. Menunggu dengan doa dan harapan yang hidup. Menunggu adalah salah satu ujian paling sulit bagi hati manusia. Tidak ada yang mudah dari menunggu. Apalagi jika kita tidak tahu kapan ujungnya akan tiba. Tetapi di balik kesulitannya, menunggu adalah ladang subur untuk menumbuhkan keimanan. Sebab di sanalah kita belajar bahwa segala sesuatu terjadi hanya pada waktu yang Allah tetapkan. Allah berfirman, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini mengajarkan kita bahwa waktu penantian seringkali penuh misteri. Kita mengira menunggu itu membuang waktu. Padahal sebenarnya Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Namun agar penantian tidak berubah menjadi penderitaan, kita harus mengisinya dengan doa dan harapan yang hidup. Doa bukan sekadar meminta, doa adalah pengakuan bahwa kita butuh Allah di setiap detik hidup kita. Bahkan saat kita merasa doa belum dikabulkan, sesungguhnya Allah sudah mengabulkan sebagian. Dia telah mendekatkan hati kita kepadanya, memberi kita kekuatan untuk bertahan, dan menjaga kita dari keputusasaan. Rasulullah bersabda, doa seorang hamba akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa, yaitu berkata, aku telah berdoa, tetapi belum juga dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan bahwa menunggu adalah bagian dari proses dikabulkannya doa. Tergesa-gesa hanya akan membuat hati lelah dan melemahkan keyakinan. Karena itu, kita harus menunggu dengan sabar, sambil terus memelihara harapan. Harapan yang hidup adalah harapan yang tidak padam meski keadaan tak berubah. Ia seperti pelita kecil yang tetap menyala di tengah badai. Kita bisa menjaganya dengan selalu mengingat janji-janji Allah, merenungi nikmatnya yang sudah diberikan, dan yakin bahwa setiap detik yang kita jalani adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Dalam menunggu, kita pun belajar bahwa Allah tidak hanya memberi jawaban dalam bentuk hasil, tapi juga dalam bentuk ketenangan hati, kekuatan iman, dan kelapangan dada. Kadang ketika doa kita tidak terkabul dengan cara yang kita mau, itu karena Allah mengabulkannya dengan cara yang lebih baik menurutnya. Maka jangan biarkan masa penantian menjadi masa yang sia-sia. Jadikan ia waktu untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal, dan mempererat hubungan dengan Allah. Sebab bisa jadi, jawaban dari doa kita bukan hanya tentang apa yang kita minta, tetapi tentang siapa kita menjadi setelah menunggu. Menunggu dengan doa dan harapan yang hidup adalah tanda bahwa hati kita masih percaya. Dan hati yang percaya tidak akan pernah kecewa dengan keputusan Allah, karena ia tahu Allah selalu datang tepat waktu. Jalan keluar dari kebuntuan. Hidup selalu menghadirkan titik-titik di mana kita merasa tak lagi mampu melangkah. Kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, kita sudah bersabar, namun pintu itu tetap tertutup. Saat itulah hati diuji. Bukan sekadar diuji dalam kesulitan, tetapi diuji dalam kesetiaan kepada Allah. Dari perjalanan ini kita belajar 4 hal penting. Pertama, mengakui keterbatasan diri adalah awal dari kekuatan sejati. Kita bukan siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Kedua, ketenangan sejati lahir dari berserah. Bukan ketika masalah selesai, tapi ketika kita percaya bahwa hasilnya sudah Allah atur sebaik-baiknya. Ketiga, sabar adalah teman perjalanan yang menjaga kita tetap teguh meski jalan tertutup. Ia adalah jembatan menuju kemenangan yang Allah janjikan. Keempat, menunggu bukan berarti diam tanpa arti, tapi mengisi waktu dengan doa dan harapan yang hidup sambil terus memperbaiki diri. Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang mengetuk pintunya. Bahkan di saat kita merasa doa kita tidak terkabul, sebenarnya Allah sudah mengabulkan dalam bentuk yang lain. Menjaga kita dari keburukan, mendekatkan kita kepadanya, atau menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Karena itu, jangan pernah berhenti melangkah, jangan pernah berhenti berdoa, dan jangan pernah berhenti percaya
Sebab kebuntuan hanyalah ilusi di mata manusia. Di sisi Allah setiap jalan sudah ada pintunya. Maka jika hari ini engkau merasa tidak tahu lagi harus berbuat apa, datanglah kepadanya, menangislah di hadapannya, serahkan semua yang tak mampu kau tanggung, dan biarkan Allah bekerja untukmu. Sebab ketika manusia tak lagi memiliki apa-apa, disitulah Allah menurunkan segalanya.